Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan meta analisis itu ya. Jadi eh, sebenarnya meta analisis itu ya itu merupakan suatu pendekatan kuantitatif ya. Jadi eh, berupa number di sini ya, maksudnya terkait dengan kuantitatif yang secara sistematik dengan mengkombinasikan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya untuk mencapai suatu kesimpulan terkait dengan eh, apa ya body of research seperti itu ya. Dan sebenarnya eh, inti dari apa itu meta analisis ya itu sebenarnya ingin mengetahui ya. Jadi nanti di dalam meta analisis itu ada kelas terkait dengan kelas eksperimen dan kelas kontrol seperti itu ya. Jadi di mana nanti eh, di dalam sini itu nanti akan mengetahui ya sebenarnya kan seberapa besar pengaruh ya misalkan ada suatu intervensi atau perlakuan untuk suatu objek penelitian ya itu nanti seberapa besar sih pengaruhnya itu seperti itu nanti akan dianalisis ya itu menggunakan biasanya itu kalau di metalisis itu disebut dengan forest plot gitu ya. Nanti forest plot itu nanti dibagi menjadi dua kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Jadi seperti itu. Nah, nanti dari situ eh, di metalisis itu kan mengkombinasikan beberapa penelitian sebelumnya gitu ya. Sebelumnya nanti dari penelitian sebelumnya itu nanti ada apa ya ada beberapa nilai hasil gitu ya. Nanti misalkan kalian ingin membuat sebuah analisis dari katakan 20 artikel gitu ya. Nah, nanti itu di masing-masing artikel itu akan memberikan sebuah eh, apa ya eh, gambaran ya atau nilai ya apakah dia lebih mengarah ke ini ke eksperimen ataupun ke kontrol seperti itu. Jadi maksud di sini tuh terkait dengan eksperimen itu yang lebih mendukung kepada intervensi. Ya, artinya kalau misalkan ada suatu intervensi pada suatu objek penelitian, ya, jadi kelas eksperimen itu merupakan kelas yang lebih mendukung ke intervensi atau perlakuan terhadap suatu objek seperti itu. Nanti ada beberapa hasil penelitian, khususnya di artikel itu yang malah lebih condong ke kontrolnya. Artinya tidak ada pengaruh yang signifikan apa ya suatu intervensi ya atau pelakuan pada suatu objek seperti itu. Itu nanti digambarkan pada suatu forest forest plot seperti itu. Nanti akan saya tunjukkan ya. Itu kemudian di dalam metalisis itu juga jelaskan ya terkait dengan eh, funnel plot. Ya, funnel plot di sini atau disebut dengan plot batch gitu ya. Nah, di sini nanti akan mengetahui apa ya kesimetrisan dari suatu publikasi seperti itu. Jadi sebenarnya idealnya gitu ya, idealnya dalam suatu penelitian itu yang ditampakkan tidak hanya bagian baiknya saja ya, tetapi juga buruk-buruknya itu juga ditampakkan. Nah, biasanya yang kalau di dalam suatu skripsi gitu ya, itu kalau misalkan hasil kita itu nggak sesuai dengan apa ya, bukan nggak sesuai sebenarnya eh, apa ya memberikan sebuah hasil yang tidak apa ya, yang tidak ada di penelitian sebelumnya. Misalkan penelitian sebelumnya itu mengatakan bahwa penelitian ini itu menghasilkan A gitu, tapi di penelitian kita itu dengan dengan
mungkin dengan apa ya, dengan objek yang berbeda, namun dengan metode yang sama gitu ya. Itu malah mengatakan yang B gitu. Nah itu biasanya kan beberapa dosen pembimbing itu menyarankan untuk ditaruh di dalam eh, bab diskusi gitu. Nah itu kenapa kok bisa penelitian kita itu kok gak sama dengan penelitian sebelumnya, itu ada apa? Padahal apa ya, metode yang digunakan itu sama, namun dengan objek yang berbeda. Itu nanti bisa eh, apa ya, di ditaruh di dalam suatu bagian diskusi. Jadi sebenarnya penelitian publikasi itu ya sebenarnya ya, itu tidak hanya yang ditambahkan itu yang hasil bagusnya aja, tapi juga yang nggak bagusnya itu seperti apa. Itu ya artinya yang tidak menunjukkan signifikan itu kenapa kok penelitian kita itu tidak menunjukkan efek yang signifikan. Padahal penelitian sebelumnya itu menunjukkan efek yang signifikan. Itu kenapa? Itu seharusnya jangan disembunyikan, tapi juga ditampakkan. Dan itu dijelaskan kenapa kok penelitian kita tidak signifikan, tidak seperti penelitian sebelumnya. Ya, itu sebenarnya terkait dengan funnel plot gitu ya. Jadi untuk mengetahui eh, terkait dengan kebiasaan dari ini publikasinya seperti itu. Jadi saya ulang lagi sebenarnya di dalam meta-analisis itu ingin mengetahui ya, mengetahui konklusi atau kesimpulan dari semua eh, artikel yang kita kumpulkan. Jadi analisis ini kan kumpulan dari beberapa artikel kemudian dianalisis seperti itu ya. Eh, Ingin mengetahui dengan permasalahan yang sama tapi dengan perspektif yang berbeda dari masing-masing artikel seperti itu. Ya, jadi permasalahannya itu sama. Nanti saya akan juga tunjukkan ya beberapa hasil dari kakak kalian yang sudah mengerjakan meta-analisis ini seperti itu. Ya sebenarnya ini meta-analisis itu merupakan suatu teknik statistika gitu ya, statistika. Soalnya ini tekan terkait dengan kuantitatif seperti ya, quantitative approach gitu ya. Jadi terkait dengan masalah angka-angka. Jadi nanti di dalam meta-analisis itu tuh eh, sebenarnya yang apa ya, di dalam meta-analisis itu sebenarnya yang ingin diketahui itu efek sesnya, ya efek sesnya. Sebenarnya kenapa sih kok ingin mengetahui efek ses ya? Jadi saya coba jelaskan ya. Jadi sebelum saya jelaskan efek ses itu saya jelaskan dulu terkait dengan apa itu pengantar untuk analisis seperti itu ya. Jadi yang pertama itu analisis itu merupakan suatu teknik statistik yang menggabungkan dua atau lebih peneliti sejenis ya. Jadi sejenis ya, sejenis sehingga diperoleh paduan data secara kuantitatif. Tuh. Kemudian eh, juga untuk observasional retrospektif ya, dalam artian membuat sebuah rekapitulasi data jadi dari beberapa kumpulan artikel itu ya, misalkan ada 20 ya, kemarin kalau beberapa artikel itu itu disarankan 20 artikel gitu ya, untuk nanti tugas akhirnya gitu ya. Itu dengan rekapitulasi data sampai 20 itu nanti akan peroleh sebuah kesimpulan yang sudah dijelaskan sebelumnya ya, dengan menggunakan teknik meta analisis seperti itu. Jadi memang tanpa melakukan manipulasi eksperimental, memang apa adanya ya, apa adanya sesuai dengan data yang ada di artikel seperti itu. Nah, terkait dengan beberapa ya, jadi sebenarnya di dalam sebuah publikasi ya itu ada yang publikasi yang memang benar-benar original research ya. Original research itu maksudnya benar-benar penelitian dari kita sendiri ya. Misalnya kalau di publikasi itu ada yang istilah itu full article gitu. Itu memang pure ya, penelitian dari kita sendiri. Namun juga ada orang yang mempublikasikan ya itu artikel yang berupa meta analisis ya. Jadi yaitu mengeksplor lebih jauh terkait dengan penelitian penelitian sorry khususnya hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya. Jadi dieksplor aja seperti itu. Jadi bukan bukan semacam
original riset, tapi dia itu mengeksplor ya penelitian yang sudah ada, yang sudah terpublikasi sebelumnya gitu. Nah ternyata menurut eh, data ini ya, jadi Taylor Monaco Marcus di 2016, ternyata itu perkembangan ya dari tahun ke tahun ya. Terkait dengan untuk publikasi meta-analisis ini ya, itu mengalami peningkatan dari terutama ya mulai peningkatan secara eh, signifikan gitu ya dari tahun ke tahun ya. Jadi memang eh, publikasi terkait dengan meta-analisis ini memang merupakan suatu apa ya perihal yang memang ini ya memang eh, tren gitu ya jadi tahun ke tahun gitu ya jadi memang, memang suatu peningkatan ya kalau kita lihat dari grafik ini gitu ya jadi sebenarnya metalis ini bukan merupakan original riset tapi hanya sebatas mengeksplor ya lebih jauh eh, penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya seperti itu ya untuk ya tujuannya tadi untuk mendapatkan sebuah conclusion gitu ya tadi ya dari beberapa eh, artikel yang terkumpul ya untuk dilakukan suatu meta analisis seperti itu. Ya, tentunya terkait dengan meta analisis ini itu eh, memperluas kemampuan penerapan bukti ya. Jadi kemudian meningkatkan validitas, mengatasi misalnya inkonsistensi, kontroversi hasil dari berbagai studi primer tentang suatu isu. Jadi eh, sebenarnya kalau meta analisis ini ingin mengetahui nanti kesimpulan akhirnya itu seperti apa sih? Eh, apa itu kan nanti ada dua kelas ini kan eksperimen, eksperimen dan kelas eh, kontrol seperti itu ya. Nanti itu ingin mengetahui efek dari masing-masing dari ini apa apakah dia lebih condong masuk ke eksperimen atau masuk ke kelas kontrol seperti itu. Ya, jadi memang di sini hubungannya memang ini memang variabelnya itu ada dua memang sebenarnya. Apa ya variabel yang lebih condong ke kontrol atau lebih condong ke eksperimen. Hanya dua itu aja. Sebenarnya cuma ini ingin mengetahui ini sih, mengetahui efek dari intervensi tadi melakukan pada suatu objek gitu. Ingin mengetahui itu apakah apakah itu memberikan pengaruh signifikan atau enggak. Sebenarnya ada dua kelas itu aja sebenarnya kalau di dalam metalis ini seperti itu. Terkait dengan hierarki untuk ini ya untuk uh, meta analisis ya. Jadi analisis itu dia lebih ini ya lebih apa ya lebih tinggi di sini ya terkait dengan puncak dari ini kebiasaan ya. Jadi kebiasaan itu lebih lebih kecil ya, lebih kecil dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Dengan case report, case apa series gitu ya. Jadi dalam ini metodologi merupakan teknik untuk tadi ya sebenarnya ini sebenarnya lebih mengarah ke ini juga Mas. Lebih ke mengarah ke review juga ya, review artikel. Di sini lebih kecil ya untuk tingkat kebiasaannya seperti itu. Ya kemudian kualitas kualitas buktinya juga eh, paling tinggi dibandingkan dengan teknik-teknik review artikel yang lain seperti itu, dengan case control. Jadi di sini merupakan teknik untuk mereview ya artikel yang memiliki kualitas bukti yang paling tinggi dan juga tingkat kebiasaan yang tinggi. Ya walaupun walaupun di dalam literasi juga nanti ada tingkat kebiasaan juga nanti ya. Nanti bisa dicek waktu di funnel plotnya. Ya funnel plotnya untuk melihat kesimetrisan. Ya kesimetrisan antara apa itu hasil yang apa ya hasil yang memiliki efek efek ini ya apa itu efek bias ya seperti itu. Jadi ingin mengetahui tingkat kebiasaan untuk suatu publikasi itu bisa dilihat dari funnel plotnya seperti itu. Jadi meskipun kemungkinan bias itu kecil, tapi masih ada kemungkinan bias. Ya, meskipun itu ada kecil gitu ukurannya seperti itu.
Nah, sebenarnya di dalam meta analisis itu sebenarnya ini sebenarnya ingin mengetahui efek size-nya, efek size. Ya, jadi sebenarnya meta analisis itu tujuannya ingin mengetahui ini efek size. Ya, efek size itu ingin mengetahui seberapa berpengaruhnya ya suatu intervensi gitu ya, intervensi atau pelakuan objek seperti itu. Ya, jadi nanti ada dua kelompok nih. Jadi di dalam metodologi itu ada dua kelompok ya atau dua kelas. Kelas satu itu kelas eh, eksperimen dan kelas kontrol. Nah, dari di situ nanti kalau misalkan jarak antara kelas eksperimen dan kelas kontrol itu dekat, semakin dekat, berarti kan dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan, yang cukup signifikan intervensi itu sendiri atau pelakuan dari suatu objek kan tidak ada pengaruhnya seperti itu ya pas semakin dekat. Jadi sebenarnya langsung saya ini aja ya, lebih ke nah jadi gini, jadi langsung saya coba ke case-nya aja ya. Ini punyanya eh, Riri ya. Jadi kakak tingkat Ken ya sebenarnya. Ini saya ambil ini aja contoh random. Ya. Jadi di sini ada eh, kasus yang terkait pengaruh durasi tidur terhadap kejadian obesitas di usia dewasa. Seperti itu. Jadi apakah terkait dengan durasi ya? Di sini dibagi menjadi dua kelas ya. Itu kelas intervensi dan kelas eh, apa itu kelas kontrol seperti itu. Kelas intervensi ini lebih ke eksperimennya, gitu ya. Lebih kelas eksperimen dan kelas kontrol. Di mana kelas intervensi di sini ya, yang pekan ini ya intervensi atau kelas eksperimen di sini ada durasi tidur yang kurang dari 7 jam dan durasi tidur 7 sampai 9 jam seperti itu. Nah, kalau misalkan dia jadi ini kan ada pengaruh durasi tidur. Nah, durasi tidur di sini maksudnya ada dua kelompok, ya, kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Di mana intervensi itu yang kurang dari 7 jam itu terkait dengan obesitasnya gimana sih? Apakah semakin tinggi atau eh, malah mengurangi obesitas yang kurang dari 7 jam. Jadi ini terkait dengan intervensinya atau kelompok eksperimen. Yang kedua itu terkait dengan durasi 7 sampai 9 jam tidur. Ya, dan outcome-nya itu apa? Outcome itu terkait dengan kejadian obesitas. Ya. Jadi sebenarnya di dalam analisis itu ya itu perlu adanya suatu analisis PICO. Ya. Jadi PICO itu P-nya itu merupakan jadi populasi, ya kemudian intervensi, kemudian comparison dan outcome seperti itu. Nah, kalau kita lihat kasusnya yang real ini populasinya itu terkait dengan apa ya kejadian obesitas di usia dewasa. Jadi usia dewasa aja ya di sini ya usia dewasa. Nanti dibagi beberapa umur gitu ya. Nah di sini beberapa umur dikatakan itu dewasa ya seperti itu. Kemudian untuk yang intervensi ya kemoterapi. Kalau yang di sini kan kemoterapi ya. Tapi kalau yang di sini itu intervensinya itu berupa ini berupa apa tuh? Eh, jumlah durasi tidur kurang dari 7 jam itu intervensinya. Ingin melihat apakah dengan durasi kurang dari 7 jam itu bisa mengurangi obesitas atau enggak. Seperti itu. Dengan perbandingan atau comparisonnya itu disebut dengan kelas kontrolnya. Itu durasi tidur 7 sampai 9 jam. Dan outcome-nya di sini merupakan kejadian obesitas. Ya, jadi ingin mengetahui apakah dengan dua kelas ini itu bisa mempengaruhi tingkat obesitas yang di usia dewasa. Ya, jadi harus ada pikonya gitu ya di awal-awal itu harus ada pikonya seperti itu. Jadi agar agar supaya terarah ya. Kemudian yang
ya ini ya, ini merupakan analisis Pico ya, ini punyanya Riri. Yang selanjutnya itu dengan melakukan analisis ini, apa itu, diagram prisma. Ya, jadi sebenarnya diagram prisma ini merupakan teknik ya, teknik screening ya, screening dari beberapa artikel yang teman-teman kumpulkan. Jadi nggak semuanya itu artikel kan dipakai gitu ya. Pakai misalkan kalian dapat artikel mula-mula tuh 500 gitu ya. Itu kan nggak semua artikel tuh 500 dipakai semua kan. Kalau kalian dalam mencari artikel untuk mereview gitu ya, itu kan diseleksi dulu. Fokusnya kemana. Nah, sebenarnya tujuan dari Pico ini itu untuk mengontrol ya, mengontrol dalam mencari artikel yang dibutuhkan teman-teman sebenarnya agar lebih terarah gitu ya. Kalau ada Pico. Nah, misalkan terkait dengan populasi gitu ya. Tadi kan terkait orang dewasa nih, orang dewasa. Nah, orang dewasa itu di sini perlu dipertegas itu berumur berapa? Misalkan 18 tahun ke atas. Nah, di sini nanti waktu teman-teman sudah eh, apa ya, tahap Pico ini itu bisa bisa terarah dalam dalam mencari artikel ya, atau mengumpulkan artikel itu ya, ada beberapa artikel. Jadi yang semula itu 500 itu bisa jadi nanti akhirnya itu bisa mendapatkan 30 artikel yang siap untuk dianalisis meta gitu ya, untuk ke tahap meta analisis itu. Jadi makanya Pico itu diperlukan ya untuk agar supaya tahap screening itu lebih terarah ya, screening apa itu nya gitu ya. Jadi di sini kalau kalian teman-teman bisa ini. Ya, eh, jadi berdasarkan penjelasan yang ini ya, yang apa itu Willy itu ya. Di sini kan terkait dengan pengaruh durasi tidur terhadap kejadian obesitas gitu ya. Jadi makanya di sini kan Pico itu diperlukan agar supaya dalam tahap screening ya itu lebih terarah ya gitu ya. Makanya sini ada Pico. Jadi kan terkait dengan yang apa itu dewasa ya. Jadi di sini dewasa perlu didefinisikan itu di sini 18 tahun ke atas ya, supaya nanti dalam mencari eh, artikel ya itu maksudnya tahap screening di Prisma ini diagram itu bisa lebih terkontrol gitu ya. Jadi sebenarnya Prisma diagram itu bisa dicari menggunakan ini ya, di apa, secara online ya, itu di bagian ini. Nah, dalam membuatnya itu menggunakan ini. Ya, agak ini ya. Nah, ini. Jadi kalian kalau sudah ketemu ini ya, itu tinggal ini aja di bagian create flow diagram bagian atas ini ya. Nah, ini kalian, nah ini sama persis dengan yang ini, yang apa? eh, yang ditulis sama ini, sama itu, sama Riri tadi ya, di artikel ini ya. Jadi kalau misalkan kalian ini kan ada research for studies gitu ya. Jadi sebenarnya sumber ya. Mula-mula kan kalian kan waktu mencari artikel kan itu semuanya ini ya. Misalkan yang tadi saya silakan itu 500, awalnya mula-mula 500 gitu ya. Itu tanpa terlalu ini ya, terlalu fokus melihat eh, misalkan umurnya gitu ya. Ternyata kalau setelah terkumpul ada umur yang itu bukan untuk dewasa. Nah, itu nanti bisa diseleksi gitu ya. Itu tahap screening yang ada di sini nanti. Yang bagian ini ya, bagian tahap yang kedua. Jadi kalau misalkan other search for studies ya, kalau misalkan nggak include ya, ini not include aja. Nanti hilang yang bagian sininya. Ya. Jadi biasanya kan sumber dari waktu kalian mencari ada itu kan ada beberapa sumber nih. Kebanyakan kan sumber yang kalian gunakan itu kok apa Scopus, kemudian
sumber Google Scholar gitu ya, dan kan ResearchGate gitu ya, macam-macam ya. Jadi ada beberapa sumber eh, untuk mencari beberapa artikel gitu ya. Itu sumber dasarnya di situ. Misalnya banyak teman-temannya. Nah, jadi makanya di sini sebelum melakukan sebuah meta-analisis itu perlu adanya Pico di sini ya. Jadi seperti yang dikerjakan sama Riri ini ya. Jadi harus diperjelas Pico-nya itu apa, intervensinya apa, comparison-nya apa. Jadi sekali lagi intervensi ini merupakan kelas eksperimen ya, di mana eh, apakah dengan durasi tidur kurang dari 7 jam ini bisa mengurangi obesitas untuk orang dewasa atau tidak seperti itu. Ini mengetahui efeknya gitu ya gimana. Kemudian mesti ada pembandingnya. Nah, jadi di dalam tes itu memang ada dua kelas gitu ya, atau dua kelompok gitu ya. Yang pertama itu kelompok eksperimen yang kelompok pembanding atau kelompok kontrolnya gitu ya. Itu. Kemudian outcome-nya itu kejadian obesitas. Nah, dari sini nanti bisa lebih apa ya, terkontrol gitu ya dalam dalam mencari sebuah artikel. Jadi kalau, nah misalkan ini yang bagian ini ya, yang bagian yang tahap screening. Jadi identifikasi ini kan secara global ya, itu terkait dengan pengaruh apa itu eh, apa itu jumlah jam durasi tidur ya terhadap eh, pengaruh obesitasnya itu mengurangi atau tidak ya. Jadi mulai-mulai itu dengan identifikasi di sini, yaitu mendapatkan 5.000. Nanti di tahap screening tuh akan berkurang ya. Misalkan dengan beberapa alasan ya, bukan usia dewasa 50 tahun dan di luar jangka waktu 10 tahun gitu ya. Nah, nanti ini em, di dalam tahap screening artikel itu pasti ada apa ya, hal-hal yang di luar ini, di luar apa ya, Piko yang sudah kita tetapkan. Ya makanya di sini tujuan Piko itu seperti itu. Ya agar supaya terkontrol tahap screeningnya. Nah, dan pada akhirnya nanti di akhir itu hanya mendapatkan 11 yang benar-benar cocok dengan permasalahan yang nantinya akan dilakukan sebuah meta analisis. Gitu ya. Jadi itu terkait dengan prisma diagram. Jadi teman-teman cukup menggunakan ini ya secara online di sini. Ya, kalau misalkan nggak ada research apa nggak ada other source ya for studies ya, misalnya ada sumber lain nggak selain yang inti yang tadi sudah saya sebutkan, ya itu sini not include aja ya seperti itu. Nah kalau yang di sini kan ini nah ini biasanya kan ada full scholar dan Sendirect ini merupakan yang dasarnya aja ya. Tapi kalau ada sumber lain selain full scholar dan Sendirect itu bisa ini di bagian Prisma diagram itu dengan mengaktifkan ini other source for studies. Jadi included aja gitu. Ya, jadi tinggal menggunakan ini teman-teman ya. Nah ini jadi sebenarnya tujuan dari metodologi itu kan nilai yang paling ini kan fokus pada effect size-nya, ya ukuran effect size ya. Di mana effect size ini mungkin mengetahui di sini ada tiga bagian yaitu small, medium, large gitu ya. Di mana small ini ya ini jika jika jarak antara kelas kontrol dan kelas apa itu eksperimen itu dekat. Ya misalkan yang digambar gambar pertama ini ya kelas eksperimen dan kelas eh, kontrol itu dekat. Artinya di sini kan memang nggak terlalu ada pengaruh ya, intervensi ya, eh, intervensi atau pelakuan pada suatu objek. Ya, jadi kalau misalkan, jadi kalau misalkan kita melihat ini, apa itu kasus untuk yang punya diri ini ya, itu tak kelas intervensi atau kelas eksperimen itu lebih mengarah ke durasi tidur kurang kurang dari 7 jam dan kelas kontrolnya itu durasi tidur 7 sampai 9 jam seperti itu. Nah, kalau misalkan kelas antara intervensi dan comparison ini yang merupakan kelas kontrol itu dekat, artinya kan kita dapat menyebutkan bahwa durasi tidur kurang dari 7 jam itu kan
kan tidak terlalu apa ya, tidak terlalu signifikan ya untuk mengurangi obesitas. Ya tentunya kurang lebih eh, ya sama aja. Misalkan antara durasi tidur kurang dari 7 jam dan durasi tidur 7 sampai 9 jam itu tetap tidak tidak signifikan untuk mengurangi ini obesitas untuk orang dewasa gitu. Dan ini sebenarnya kan tujuan dari terkait dengan ini ya, tujuan dari efek ses seperti itu. Nah, namun kalau misalkan semakin ini antara grafik yang ini ya, apa itu lebih ke distribusi ini ya, semakin dia renggang jaraknya antara kelas apa itu kontrol dan kelas eksperimen, maka akan semakin kelihatan ya seberapa. Jadi semua tujuan dari efek ses itu ingin mengetahui seberapa signifikan sih intervensi ya, intervensi atau pelakuan suatu objek. Jadi atau kalau kasusnya yang diri tadi, seberapa besar sih pengaruh durasi tidur yang kurang dari 7 jam terhadap untuk mengurangi obesitas tadi untuk orang dewasa ya. Jadi seperti itu. Tujuan dari Fixes itu seperti itu. Sebenarnya di dalam metalis itu sebenarnya ingin apa nilai yang dibutuhkan sebenarnya efek sesnya itu sebenarnya. Ya, sebenarnya efek ses. Jadi sebenarnya eh, kan tadi kan Metaverse kan mengumpulkan beberapa artikel ya, katakan 20 ya dari dari apa hasil dari screeningnya itu yang menggunakan Prisma tadi pada akhirnya dapat 20 gitu ya atau 11 tadi yang khususnya. Nah, itu kan sebenarnya tujuannya kan ingin mengetahui ya seberapa signifikan sih intervensi ya, seberapa signifikan sih eh, durasi tidur yang kurang dari 7 jam itu ya untuk mengurangi obesitas itu. Nah, itu bisa di apa ya, dilakukan analisis ini apa efek ses ini mengetahui nilai efek ses. Nah, sini yang digunakan itu menggunakan ini eh, bisa apa ya Cohen's atau Hedges dan Glass ini Glass apa ini yang simbol segitiga gitu ya. Tuh, jadi ada beberapa teknik gitu ya. Nah, sebenarnya ini contoh dari hubungan ya antar efek ses dan koefisien korelasi. Gitu ya. Jadi korelasi korelasi antara antara apa antara kelas eksperimen dan kelas kontrol seperti itu. Nah ini merupakan apa ya eh, forest plot yang sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi sebenarnya kalau forest plot ini itu ingin mengetahui eh, seberapa maksud saya ingin mengetahui penelitian itu lebih lebih mengarah kemana? Apakah dia lebih mengarah ke kontrol atau eksperimen gitu? Ya, nah, kalau misalkan di dalam apa itu forest plot dia lebih mengarah ke kelas kontrol ya, sedangkan kelas eksperimen itu sedikit ya. Maksudnya enggak, maksudnya antara kelas kontrol dan kelas eksperimen itu enggak tersebar gitu ya. Jadi lebih condong ke kelas kontrol atau lebih condong ke kelas eksperimen ya. Itu di sini dikatakan dengan heterogenitas. Ya, jadi heterogenitas itu bisa dilihat juga melalui ini melalui eh, plot ya forest plot ini. Ya, jadi kalau misalkan kita tampak gambar yang sebelah kiri ini kan lebih mengarah ke kontrol ya hasil hasil apa penelitiannya ya. Maka ini bukan eh, termasuk yang heterogenitas ya. Jadi ini itu eh, bisa terlihat ya kayak yang gambar sebelah kiri itu kelas malah, malah kelas yang treatment atau kelas eksperimen itu nggak ada malah yang masuk ke kelasnya gitu. Makanya di sini disebut dengan heterogen, tidak heterogen ya. Tapi kalau yang ini yang sebelah kanan itu dia heterogen ya. Itu karena antara sebaran ya, sebaran dari masing-masing penelitian gitu ya, itu antara sebaran kelas kontrol dan kelas eksperimen itu tersebar gitu ya. Seperti ini. Ya, itu yang itu bisa dilihat dari nilai nanti chi-square-nya ya. Ya, atau bisa dilihat dari I square ya, I kuadrat dimuat oleh jadi Profesor Julian Higgins. Jadi bisa dilihat dari chi square atau I square-nya. Jadi kalau misalkan square itu kurang
kurang dari 50% itu heterogenitas sedang atau rendah. Kalau lebih besar dari 50%, heterogenitas tinggi. Gitu ya. Itu terkait dengan heterogenitas. Nah, jenis heterogenitas itu ada tiga. Yang pertama itu perbedaan peserta penelitian, intervensi, atau variabilitas hasil. Ya, jadi misalkan ingin mengetahui ini teknik pembelajaran ya di sekolah dasar gitu ya. Itu kalau misalkan hanya fokus di kelas 3 aja gitu ya, ini SD ya, kelas 3 itu kan otomatis kan eh, hanya fokus ke kelas 3 aja ya, berarti kan heterogenisnya masih kurang gitu ya. Soalnya kan masih di dalam ruang lingkup yang kelas 3 aja. Tapi kalau kalau secara general ya SD gitu ya, misalkan kelas 1 sampai kelas 6 gitu ya, pengaruh eh, apa mungkin teknik pembelajaran apa ya cara matematika gitu ya, entah itu kan ada beberapa teknik pembelajaran berhitung gitu ya. Nah untuk eh, dari kelas 1 sampai kelas 6 itu misalkan di apa digabungkan gitu ya dari itu kan otomatis heterogenisnya itu semakin tinggi ya dibandingkan yang sebelumnya yang hanya fokus ke kelas 3 aja. Itu sebenarnya lebih mengarah ke situ. Jadi peserta penelitian ya. Jadi kalau misalkan lebih bervariasi ya terkait dengan peserta itu lebih meningkatkan heterogenitasnya seperti itu. Atau misalkan eh, terkait dengan ini ya kasus COVID-19 gitu ya. Misalkan terkait dengan penyebaran eh, apa itu COVID-19, kalau misalkan hanya fokus ke Indonesia aja itu kan kurang ya terkait heterogenitasnya. Tapi kalau sudah eh, membandingkan dari beberapa negara itu akan meningkatkan heterogenitasnya. Jadi heterogenitas itu bisa dilihat dari segi perbedaan peserta penelitian, ya, atau juga intervensi seperti itu. Yang kemudian juga terkait dengan metodologi, ya, kemudian statistik juga itu ada pengaruhnya, ya, terkait dengan heterogenitasnya. Jadi ada klinis, ada metodologis, dan statistik. Nah, itu hal-hal yang bisa meningkatkan apa itu heterogenitas. Ya, jadi kalau misalkan terkait terkait heterogenitas ya seperti yang ada di gambar ini ya, gambar ini. Ya, jadi kalau perbedaan antara gambar dua yang kiri dan kanan ya, kalau yang kiri itu hanya fokus ke Indonesia aja, sedangkan yang gambarkan ini fokus ke tiga negara, gitu, India, Jepang, USA ini ya. Nah, di sini kalau kita lihat ternyata yang melibatkan tiga negara sini itu lebih meningkatkan heterogenitas itu isu-nya itu lebih besar atau sama dengan 50%, sedangkan yang itu kurang dari 50%. Ya ini terkait dengan lebih terkait dengan klinisnya atau perbedaan peserta penelitian gitu ya. Nah, jadi ada beberapa hal ya yang bisa menunjukkan apa itu heterogenitas. Yang pertama itu klinis, metodologis, dan statistik. Nah, nanti saya akan tunjukkan ya juga terkait dengan permasalahan eh, untuk kasus metodologis yang bisa meningkatkan heterogenitas seperti itu ya. Nah, kalau misalkan apa itu eh, hanya fokus ke Indonesia aja ya, itu yang sekiranya itu heterogenisnya itu nggak terlalu tinggi ya, itu disarankan menggunakan Peto dan Mantel Hansel. Kemudian ini beberapa kasus yang untuk apa itu eh, terkait dengan heterogenitas ya. Di sini untuk yang fix efek model ya, itu dengan Peto dan Mantel Hansel ya. Kemudian di sini random effect model itu Der Simonian and Light. Ya, di sini kalau misalkan apa itu sekiranya heterogenitasnya itu ini ya setelah mengetahui nilai isokernya itu tinggi itu menggunakan random effect model. Ya. Tetapi kalau lebih heterogenitasnya itu rendah itu menggunakan fixed effect model. Jadi ini saran ya, mana fixed effect model ini di ini ya untuk P2 dan Mantel Hansel dan
Dan mulai itu dari Simonian and Mark. Ini apa itu penggagasnya gitu terkait dengan kedua metode ini. Nah ini beberapa pendekatan kalau jadi Pak saya ulangi kalau misalkan sekiranya apa tuh tingkat heterogeneity itu rendah itu menggunakan fixed effect model ya. Kalau dia terusnya tinggi itu menggunakan random effect model seperti itu. Nanti di waktu menggunakan software itu ini nanti ya ada beberapa hal ini tentang fixed model atau random effect model. Ini beberapa kata forest plot ya, forest plot dari effect size ya. Jadi eh, ini kan ada beberapa artikel ya. Jadi di di artikel ini tidak sama semua terkait dengan apa terkait dengan eh, hasilnya. Ada yang artikel ini ya, misalkan yang pertama ini dia tuh lebih condong ke intervensi ini ya. Ini ke sisi intervensi kan di bagian sini. Ya, yang bagian sini. Lebih ke intervensi. Yang kedua ini juga intervensi ya. Untuk kemudian jadi semakin ke sana tingkatnya, ya semakin dia ke kanan, berarti dia tingkat intervensinya tuh tinggi gitu ya. Gitu ya. Jadi semakin dia ke sana ke arah kanan tingkat intervensi tinggi. Kemudian artinya kan efektif tadi kan semakin dekat ya antara jarak antara intervensi dan eksperimen itu maka itu kan nggak ada pengaruhnya ya antara antara intervensi dengan yang kontrol sama aja artinya. Artinya kan kalau dia semakin ke kiri, artinya kan dia semakin eh, intervensi itu kecil pengaruhnya terhadap terhadap objek penelitian. Tapi kalau dia semakin ke kanan itu semakin besar. Ya. Nah ini kan di beberapa penelitian kan nggak semuanya kan masuk ke bagian intervensi ya. Ada yang bagian yang malah dia masuk ke ini ya, masuk ke bagian kontrol di sini ya, seperti ini. Nah ada bahkan yang dia mendekati ini ya intervensinya mendekati garis khusus ini artinya kan intervensinya ini kecil gitu intervensi untuk yang bagian ini ya untuk yang penelitian parkin ini ya jadi kalau semakin besar itu yang semakin ke kanan gitu ya seperti itu terkait dengan efek size-nya. Nah ini juga dimana ada beberapa penelitian ya terkait dengan meta-analysis. Nah ini disebut dengan uh, publication bias ya nanti menggunakan funnel plot ya. Nah, sebenarnya ini yang nggak ideal sebenarnya dalam sebuah publikasi ya, di mana di sini yang bagus-bagusnya aja yang diterbitkan, sedangkan yang tidak menunjukkan efek signifikan itu dimasukkan ke dalam laci, artinya tidak ditambahkan. Nah, ini sebenarnya yang yang dihindari sebenarnya ya. Jadi sebenarnya di dalam penelitian ya, yang lebih mengarah ke publikasi itu sebenarnya baik itu yang menunjukkan efek signifikan, baik itu yang tidak menunjukkan efek signifikan, semuanya itu harus ditampakkan ya. Jadi jangan disembunyikan. Ya, mestinya yang dibagus-bagusnya aja yang ditambahkan gitu ya. Artinya itu untuk mengurangi tingkat biasnya nanti ya. Kalau misalkan yang baik-baiknya aja yang ditambahkan buruk-buruknya itu disimpan itu malah gak baik dalam dalam apa dalam publikasi itu ya malah akan menimbulkan sebuah bias gitu ya. Soalnya kan memang nggak ada kan penelitian yang sempurna gitu ya mesti ada hal-hal yang di luar perkiraan kita ya. Nah itu juga apa tetap dijelaskan di dalam sebuah bab diskusi ya kalau misalnya di dalam sebuah penelitian itu. Nah, ini untuk Google Plot ya untuk mengetahui apakah publikasi eh, itu lebih mengarah apa ya eh, mengarah ke bias atau enggak. Jadi kalau misalkan dia simetris berarti dia tidak mengindisikan bias publikasi. Sebab kenapa baik itu penelitian yang signifikan maupun yang tidak signifikan itu seimbang. Ya itu artinya tidak lebih condong ke ini ke yang signifikan aja yang tapi juga yang tidak signifikan juga ini juga ditambahkan. Makanya disebut dengan simetris ya. Jadi tidak mengindisikan bias publikasi. Kalau yang ini tuh kalau asimetris berarti dia em, menunjukkan suatu bias ya itu ya. Jadi saya langsung ke permasalahan ini ya yang punya diri ini. Jadi kalau yang diri ini ya
itu ada 11 tadi ya, 11 yang setelah tahap screening ya, ada 11 artikel yang sudah terpilih untuk bisa ke tahap meta analisis seperti itu. Jadi di sini dikelompokkan ya, yang kelas intervensi yang kurang dari 7 jam dan kelas kontrol, kontrol gitu ya, 7 sampai 9 jam. Ya di sini kita bisa lihat ya, kalau kalau yang apa itu, yang penelitian Rahmawati ya, ini mengarah ke kelas ini, dia kelas apa itu, kelas kontrol ya, itu lebih ke 7 sampai 9 jam. Untuk yang Piani itu lebih ini ya, mengarah ke yang bagian ini, kelas intervensi yang kurang dari 7 jam. Jadi tiap penelitian itu masih kan nilai yang beda-beda gitu ya. Itu tidak sama-sama. Kemudian terkait dengan heterogeneous, nah karena sebaran antara kelas eksperimen dan kelas kontrol di sini kan tersebar apa ya, hampir merata gitu dia. Jadi nggak berat sebelah kalau kalau ingin mengetahui apa itu terkait heterogenitas ya. Jadi kalau misalkan heterogenitas itu tadi, kalau misalkan dia lebih condong ke arah ini kasus kontrol ya, atau lebih condong ke kelas eksperimen, maka itu nggak apa ya, heterogenitasnya itu rendah, yaitu bisa dari isu square-nya dari sini ya. Nah ini kalau misalkan isu square-nya itu lebih besar dari 50%, maka dia itu dikatakan terus heterogenitasnya itu tinggi di sini. Ya, kalau kita lihat itu heterogenitas untuk yang kasusnya Riri itu ya sekitar 9,48%. Ya itu berarti kan lebih besar dari 50%. Gitu ya. Nah ini dilihat dari apa itu eh, bundle plotnya ya. Tadi yang terkait dengan simetris atau tidak simetris itu yang menyebabkan bias gitu ya. Seperti itu. Jadi dilihat dari sukarnya, kalau 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 ingin mengetahui heterogenitas saat dia heterogenitas rendah atau tinggi itu dilihat dari sukarnya. Kalau bisa dari 50%, berarti dia heterogenitasnya tinggi. Kemudian untuk yang apa itu, untuk mengetahui dia itu bias atau enggak, itu menggunakan funnel plot. Di sini ada istilah uji Eiger test ya, seperti itu. Nah kalau misalkan p-value-nya itu sebesar 0,137, ini kan lebih besar dari 0,05 ya, yang mana selalu bisa kita itu bahwa tidak dapat, tidak terdapat push. Jadi kalau misalkan eh, p-value-nya itu lebih besar ya dari 0,05, itu dapat disebutkan bahwa penelitian ini itu tidak terjadi sebuah bias. Ya, artinya kan tolak ini ya, kan nol gitu ya. Ya, jadi I-square itu untuk melihat probabilitas, dan Eiger test ya atau ya bisa dilihat juga menggunakan funnel plot, yaitu untuk mengetahui bias atau tidaknya studi ya, apa ya, yang dikumpulkan ya oleh teman-teman nanti beberapa apa itu artikel gitu ya, gitu. Jadi sebenarnya terkait dengan apa itu gitu ya. Sebenarnya terkait dengan software yang digunakan itu bisa menggunakan JSP ya, JSP ya, JSP ya ini ya, JSP, atau bisa menggunakan Open MII. Itu kalian juga bisa apa itu download ya di ini ya, di apa, Google gitu ya. Jadi bisa nanti terkait dengan itu Open MII. Jadi Open MII ini nggak perlu diinstal ya. Jadi sebenarnya kalau yang apa itu, kalau yang JSP itu sebenarnya dia hanya membutuhkan dua nilai aja. Ya seperti yang tampak di apa ya, bentar ya.
Jadi teman-teman itu dalam melakukan metalisis itu bisa bisa ada dua ya. Jadi menggunakan JSP atau eh, menggunakan ini ya, Open MEE. Recording in progress. Ya, jadi seperti itu. Ya, kalau yang sorry, untuk yang JSP itu hanya membutuhkan dua nilai. Ya, sebenarnya di dalam metalis itu hanya hanya nilai ini aja yang dibutuhkan ya, efek size ini. Jadi, kalau misalkan kalian menggunakan JSP, ya itu kalian harus menghitung ini ya, apa, efek size itu secara manual dulu ya. Ya, seperti itu menggunakan Excel juga bisa. Kemudian juga ada nilai standar error di sini ya. Jadi kalau di JSP itu hanya butuh ini aja, Pak, butuh dua dua nilai ini aja, ya efek size dan standard error. Jadi tinggal tinggal di apa di ini ya, pilih dengan meta analisis ya, ya bagi ini. Ya, kemudian ini terkait dengan label ya. Kemudian ini efek size-nya tinggal kemudian ini standard error. Ya tinggal di ini sebenarnya di bagian eh, statistik ini misalkan ada ini mengetahui fit, measure, funnel plot, ya semuanya bisa kalian centang ya. Gitu. Nah, ini kan terkait dengan diagnostik ya, plot gitu. Jadi di sini bisa kalian ketahui terkait dengan forest plot gitu ya. Ya seperti ini forest plotnya. Jadi nggak terlalu ini ya. Ini banyak gitu ya. Jadi sini ada sama seperti yang tadi ya. Ini ada yang lebih mengarah ke apa itu kelompok eksperimen, ada kelompok kontrol gitu ya. Itu bisa menggunakan ini. Itu menggunakan forest plot ini bisa diketahui gitu ya. Menggunakan forest plot. Nah, ini seperti ini. Ini kan ada kelompok eksperimen, ada kelompok kontrol seperti itu. Ya, jadi kalian bisa menggunakan terkait dengan ini, terkait dengan eh, meta analisis ya bisa menggunakan JSP. Jadi kalau JSP itu hanya input dua nilai aja itu effect size dan standard error di sini. Ya, ini yang pertama. Software yang pertama. Yang kedua itu dengan menggunakan Open MEE ya. Jadi sebenarnya sih sebenarnya ini gak perlu gak perlu diinstal gitu ya sebenarnya. Ya, hanya tinggal digunakan aja. Ya kalian tinggal ini open ini ya, open file gitu ya. Kemudian ya. Nah di sini. Jadi di dalam eh, ini ya OpenMI yaitu ada ini merupakan artikel-artikelnya gitu ya, artikel-artikelnya. Jadi ada sebanyak 30 artikel ya. Kemudian di bagian ini itu ada jumlah jumlah apa ya? Jumlah objek penelitian ya. Ini sih dengan yang bagian eksperimen yang I, kemudian sini ada nilai MIA-nya, kemudian ada standar deviasi untuk eksperimen. Kemudian juga ada jumlah ini ya penelitian untuk apa peserta penelitian itu sebanyak ini 36 26 tuh tiap artikel tuh beda-beda ya untuk jumlah jumlah sampelnya gitu ya tuh.
untuk yang kelompok kontrol, untuk kelompok yang ini apa MIA-nya untuk kontrol itu ada masing-masing. Ini kalau misalkan menggunakan apa itu Open MII. Nah, kalau jadi sebelum sebelum ke ini dilakukan sebuah meta analisis ya, itu ini apa eh, ini di ini kan ada beberapa kolom kan, ada kode, ada NE, ada SE yang kan jumlah sampel untuk eksperimen itu MIA untuk eksperimen, kemudian ada jumlah sampel untuk kontrol dan rata-rata untuk kontrol gitu. Itu ini di setting ini dulu ya, di setting dia sebagai study ID kolom ya. Kalau ini kan hanya sebagai label aja ya. Jadi ini di apa di ini kan ini sudah saya ini sebenarnya sudah saya setting ya. Ini apa disetting sebagai study ID column. Kemudian yang bagian sini itu disetting sebagai eh, bisa kategorikal, bisa continuous. Jadi kalau kalau dia apa itu hanya berupa bilangan bulat gini ya. Ini kan 35 dulu itu kalian menggunakan ini yang bagian kategorikal. Tapi kalau yang berupa nilai desimal gini ya ini 8,3 gitu ya. Itu kalian menggunakan yang continuous seperti itu. Nah, di mana di sini di dalam eh, beberapa ini ya, ini kan data ya. Jadi penelitian ini juga berdasarkan jenjang ya. Dia nggak hanya fokus kepada SMA juga, college juga ya, SMA, SMP, college gitu ya. Ada SD juga ini termasuk. Nah, sebenarnya tujuan dari jenjang ini itu untuk meningkatkan heterogenitas ya. Jadi kan kalau misalkan hanya fokus di kelas 3 aja, tadi sudah saya jelaskan di 3 SD aja, itu akan malah mengurangi tingkat heterogenitasnya. Tapi atau juga tadi yang hanya fokus ke negara Indonesia aja itu hanya akan mengurangi tingkat heterogenitas. Nah, sebenarnya tujuan dari apa itu eh, dibagi beberapa subkategori itu ya, itu agar supaya untuk meningkatkan heterogenitasnya. Ini berdasarkan jenjang. Kemudian di sini ada berdasarkan eh, negara. Tuh, ya, di sini ada beberapa negara. Nah, di sini tuh sebenarnya tujuannya itu meningkatkan heterogenitas seperti itu ya. Nah, sebenarnya di dalam data itu yang diketahui itu ini aja sebenarnya. Yang bagian kode, kemudian jumlah sampel untuk eksperimen sampai ke region ini sebenarnya yang ada di dalam data. Nah, untuk yang D ini merupakan effect size dan ini merupakan varian dari effect size-nya. Nah, nanti eh, waktu teman-teman ini ya jadi sebelum ke meta analisis itu dicari dulu ini efek size-nya dari masing-masing artikel ini efek size-nya itu berapa kemudian variannya itu berapa itu dengan cara ini klik ini calculate efek size ini seperti ini ya jadi menggunakan means dan standar deviasi soalnya sini kan yang diketahui kan mean dan standar deviasi ya di apa di data ini gitu. Nah, kalian menggunakan hedges di sini hedges ya yang sudah dijelaskan di PPT ya gitu ya menggunakan hedges. Itu tinggal next aja gitu ya, next gini. Ya jadi nanti kelompok kontrol itu apa variabelnya, kelompok eksperimen itu apa aja variabel. Tinggal di next kemudian nanti akan muncul nilai seperti ini. Ya nilai kedua nilai ini untuk kelompok. Nah, kalau misalkan ini setelah diketahui kan kan sebenarnya kan di dalam meta analisis itu kan membutuhkan nilai effect size itu yang di sini sebenarnya itu D. Ya, ya kan tujuan dari analisis itu kan itu sebenarnya kan mengetahui efek size. Nah, efek size itu sebenarnya kan ingin mengetahui seberapa signifikan si intervensi pada suatu objek. Ya, kalau misalkan dari kasusnya itu kan efek size itu kan ingin mengetahui seberapa besar si efek orang yang tidurnya itu kurang dari 7 jam untuk mengurangi obesitas pada tingkat dewasa. Itu kan sebenarnya efek size-nya seperti itu. Nah, tujuannya itu seperti itu sebenarnya efek size. Ya, dan setelah diketahui efek size yang ada di sini, itu tinggal kalian ini apa ini bagian analisis ya bagian analisis kemudian meta analisis ya ini standar meta analisis seperti itu. Nah kalau standar meta analisis ini secara general tapi kalau subgroup analisis nah itu nanti berdasarkan kelompok ini kelompok grup-grup ini nanti kelompok jenjang kemudian kelompok daerah gitu ya. Jadi jadi kalau per kelompok kalau yang region apa kemudian kalau per jenjang itu apa itu nanti kalau misalkan per subgroup gitu ya. Nah, kalau misalkan
Analisis secara analisis ini secara secara general gitu ya. Jadi seperti ini. Nah, ini nanti hasilnya sama sama seperti yang di ISP tadi. Ya, misalkan ini sukernya kan 96 ya, 718. Ya, ini artinya kan heterogenesitasnya itu tinggi seperti itu. Kemudian ini hasil dari forest plotnya, ini terdiri dari apa itu kelas eh, eksperimen yang kelas kontrol gitu. Ini bisa dilihat seperti ini. Ya, jadi sama dengan yang apa di JSP gitu ya. Begitu. Cuma yang JSP itu nilai yang dibutuhkan hanya ini, hanya berupa eh, apa efek size dan start error. Nah, kalau yang ini itu metodenya secara umum, buat secara subkategori. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin mengetahui analisis secara subkategori itu tinggal dipilih ini aja. Meta analisis kemudian subgroup gitu ya. Nah, tinggal edges sama ya. Ini. Nah, nanti ini kategorinya per apa per jenjang atau per region. Di sini ada pilihan di sini. Ada region, ada jenjang. Kalau misalkan saya pilih region gitu ya, region. Nanti nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini maksudnya. Jadi subgroup untuk Malaysia itu isukernya berapa, subgroup untuk Afrika. Nah, kalau yang subgroup Malaysia di sini kan bisa dilihat kan isukernya itu 68,8% yang bagian sini. Nah, ini kan lebih kecil ya tingkat heterogenesnya dibandingkan dengan yang di Afrika ini 98,78 di sini. Ya besar ya di sini ya. Paling besar kayaknya di Afrika ini ya. Terkait dengan heterogenitasnya. Jadi seperti itu. Jadi bisa bisa jadi nanti waktu di tugas tugas kalian tuh nanti bisa dieksplor gitu ya. Jadi bisa secara umum, secara general atau dibuat per subgrupnya aja. Itu kalian bebas lah explore gitu ya. Ya, jadi kalian bisa menggunakan JSP ataupun OpenME seperti itu. Ya, nah, ini bisa diketahui di sini dengan p-value-nya gitu ya. Nah, berarti kan kalau dia kurang dari 0,5 berarti kan dia signifikan ya, gitu ya. Jadi bisa di ini dengan standar mean difference. Jadi kalian bebas mengeksplornya gitu ya, terkait dengan metal sini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Eh, jadi saya ucapkan terima kasih terkait dengan pembelajaran ini ya. Semoga bermanfaat. Saya Iris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.